Meski telah memasuki purna tugas pada 20 Oktober 2024 lalu, Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo nampaknya masih memiliki pengaruh dalam panggung politik Indonesia. Utamanya Pilkada Gubernur Jawa Tengah yang akan berlangsung berbarengan dengan Pilkada wilayah lain pada 27 November 2024. Adapun dalam Pilkada Jateng kali ini diikuti oleh 2 calon dan semuanya punya latar belakang aparat dengan pangkat bintang. Pertama adalah Andika Perkasa, mantan Panglima TNI atau Bintang 4 dari sektor militer. Andika didampingi oleh wakilnya Hendrar Prihadi. Calon selanjutnya adalah Ahmad Lutfi yang punya latar belakang sebagai Kapolda Jawa Tengah atau berpangkat Bintang 3. Lutfi akan maju didampingi Taj Yassin di Pilkada Jateng 2024. Dari 2 calon itu, keberadaan Jokowi mendapat sorotan. Lantas, seberapa kuat dampak keberadaan Jokowi dalam Pilkada Jawa Tengah 2024? Akankah keberadaan Jokowi menjadi faktor tunggal dalam benak warga Jawa Tengah dalam menentukan pilihannya? Pada 15 hingga 20 Oktober 2024, Litbang Kompas telah mengadakan survei Pilkada Jateng yang melibatkan 1.000 responden. Mereka dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jawa Tengah dengan tingkat kepercayaan survei 95% dan margin of error lebih kurang 3,1%. Sebelum merambah ke pengaruh Jokowi, perlu dipahami dulu hasil umum survei Litbang Kompas Pilkada Jateng. Pasangan Andika Hendrar Prihadi ada di angka 28,8%, sementara Lutfi Yassin sebesar 28,1%. Dan sisanya 43,1% belum menentukan pilihan atau undecided voters. Para responden ditanya apakah dukungan Jokowi menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam menentukan pilihan. Hasilnya, nyaris setengah responden mengaku mereka mempertimbangkan dukungan Jokowi sebagai salah satu faktor yang menentukan pilihan. Totalnya, 43,9% responden mengikuti jejak Jokowi dalam menentukan cagup pilihan. Namun, pada saat yang sama, sebanyak 42,4% responden lainnya menyatakan tak peduli dengan arah dukungan Jokowi dalam Pilkada Jateng 2024. Sementara, 13,7% sisanya mengaku tidak tahu. Para calon pemilih yang mempertimbangkan arah dukungan Jokowi rupanya tersebar di kelompok pemilih Andika Hendrar maupun Lutfi Taj Yassin. Alias, arah dukungan Jokowi turut dipertimbangkan oleh pemilih kedua paslon cagup-cagup Jawa Tengah. Bedanya, potensi pengaruh Jokowi memang terlihat lebih terasa ada di kelompok pemilih Lutfi Taj Yassin. Lebih dari separuh pemilih Lutfi Taj Yassin alias 50,7% responden mengaku mereka mempertimbangkan dukungan Jokowi. Sementara 44,7% sisanya mengaku tak mempertimbangkan dukungan Jokowi ketika memilih Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Kecenderungan tersebut bukan hal yang mengejutkan. Pasalnya, sejak masih aktif sebagai presiden pun, Jokowi kerap disukkan memiliki kedekatan pada pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun. Bahkan, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, menyatakan secara terang-terangan harapannya agar Jokowi bisa menjadi juru kampanye Lutfi dan Taj Yassin. Hal itu Sudaryono sampaikan dalam rapat koordinasi pemenangan Partai Koalisi Pilgub Jateng pada 28 Oktober 2024. Sementara di kelompok pemilih Andika dan Hendrar, kondisinya agak berbeda. Lebih dari setengahnya alias 52,1% responden mengaku tak mempertimbangkan dukungan Jokowi dalam menentukan pilihan. Sementara sisanya sebanyak 39,9% barulah mempertimbangkan dukungan Jokowi. Pilihan kepada Andika, jadi yang tadi itu 43%, yang dia pilih Andika maksudnya, itu cenderung dia akan kurang memperhitungkan arahan dari pengaruh dari luar, misalnya kayak kalau yang kita duga di sini kan arahan dari Jokowi ya, misalnya pengaruh Jokowi. Sementara kalau yang pemilih dari Ahmad Lutfi, dia cenderung akan mendengarkan ya arahan dari Jokowi. Itu kalau kita lihat Jokowi. Kemudian juga sebaliknya pemilih dari Andika, dia cenderung akan lebih mendengarkan arahan dari misalnya Ganjar atau Megawati. Iya. Gitu. Oke. Ada nuansa kayak gitu.
Bagi pasangan Ahmad Lutfi dan Thach Yassin, pengaruh Jokowi pada kelompok pemilih mengambang kemungkinan bisa mendatangkan insentif elektoral. Pasalnya, pada kelompok pemilih mengambang, 42,1% responden di antaranya menjadikan dukungan Jokowi di Pilkada Jateng sebagai pertimbangan untuk memilih gubernur. Sementara, 34,5% sisanya terekam tak mempertimbangkan pilihan politik Jokowi. Namun, Ahmad Lutfi dan Thach Yassin memiliki sebuah tantangan berat, yaitu loyalitas daripada pemilih PDIP. Seperti disinggung di awal, pemilih Andika dan Hendrar cenderung tak mempertimbangkan dukungan Jokowi. Hal serupa juga terlihat pada sikap para pemilih PDIP. Sebanyak 48% pemilih PDIP tak peduli dengan pilihan politik Jokowi saat mempertimbangkan pilihan calon gubernur. Sementara 38,% pemilih PDIP lainnya mengaku masih mempertimbangkan arah dukungan Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa ada irisan di antara sebagian pemilih PDIP dan pemilih loyal Jokowi di Pilpres 2019. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Ahmad Lutfi dan Thach Yassin jika mereka memang berniat merebut dominasi PDIP di Pilkada Jateng kali ini. Selain itu, Jawa Tengah adalah kandang banteng atau wilayah suara PDIP. Jadi Jawa Tengah ini nanti akan menjadi arena pertarungan antara pengaruh Jokowi dengan kekuatan ideologi dan mesin politiknya PDIP. Itu nggak terhindarkan. Akan tetapi Jawa Tengah ini masih dipandang sebagai wilayah kandang banteng, bahkan oleh bukan pemilih PDIP. Gitu. Jadi 50% lebih dari responden itu memandang Jawa Tengah ini kandang banteng. Memang wilayahnya banteng, wilayahnya merah, wilayahnya PDIP. Pemilih PDIP kan nggak nyampe 50%, tapi 50% lebih menyatakan begitu. Ini artinya apa? Ada juga pengaruh kekuatan dari pamor PDIP, entah itu dari PDIP dalam bentuk partai, entah ketumnya Bu Mega, entah mantan gubernurnya Pak Ganjar, itu dia akan pengaruh di sana. Jadi pengaruh dari Jokowi atau dari pemerintah atau dari Kim Plus yang mungkin dipersepsi melalui bansos atau melalui bantuan yang lain atau melalui event-event itu nanti akan bertemu ya dengan pengaruh dari PDIP dalam konteks Jawa Tengah sebagai kandang banteng. Seperti yang dikatakan Toto Suryaningtyas, Jawa Tengah menjadi arena pertempuran yang sengit bagi pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi dengan paslon Ahmad Lutfi dan Thach Yassin. Pasalnya, terjadi perpecahan suara di Jawa Tengah yang selama ini dianggap sebagai kandang banteng alias basis wilayah PDIP. Pilihan politik Jokowi pun turut dipertimbangkan oleh sebagian pemilih Andika Hendrar dan Lutfi Thach Yassin, meski lebih besar condong di kelompok Ahmad Lutfi dan Thach Yassin. Lantas, akankah di hari penentuan pada 27 November 2024 mendatang, pengaruh Jokowi memberikan dampak besar pada hasil pemilihan? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.